Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan murai batu pemakan pur super pit, tetapi murai batu tersebut makan purnya kurang lahap. Nah, bagaimanakah solusinya dan bagaimanakah perawatannya? Nah, baiklah teman-teman, dalam perawatan murai batu menggunakan pur super pit atau pur yang tinggi protein ini, teman-teman intinya harus sudah murai batunya harus sudah beradaptasi dengan pur super pit, atau istilahnya itu gimana ya, dia itu sudah makan purnya itu sudah enak gitu ya. Sudah enak itu dalam arti biasanya itu sudah pemakaian 1 bulan kayak gitu ya. Terus mandinya sudah ketemu maunya itu setiap malam atau 2 malam sekali. Nah seperti itu teman-teman ya, itu langkah awalnya. Nah kemudian itu sudah dikasih EF, terus kok makan purnya cuma sedikit ya, kan gitu ya. Kan untuk dasar pemberian EF untuk pemakan pur super pit udah saya bahas di vlog-vlog saya sebelumnya, yaitu kalau untuk murai batu pastol ke atas atau sudah dewasa itu dimulai dari 5 ekor ya, 5 pagi 5 sore seperti itu ya. Terus dipelajari mandinya, terus tiap hari itu diembunkan ya, tiap hari diembunkan gitu. Kalau supaya gacor ya sudah seperti biasanya saya sampaikan, ketika waktu diembun langsung dikasih jangkrik. Nah ini permasalahannya dia murai batunya itu kurang lahap makan purnya, itu bagaimana ya kan gitu ya. Padahal untuk EF-nya itu hanya jangkrik terus sedikit gitu kan. Ibaratnya 5 itu kan sedikit, atau teman-teman dikasihnya hanya 3. Nah itu kan sedikit ya. Terus bagaimana biar dia lahap makan purnya? Nah caranya begini teman-teman. Jadi ketika dikasih pur ya, dikasih pur, terus pagi kan dikasih EF ya kan, pagi dikasih EF. Kalau misalnya teman-teman murai batunya belum gacor, dikasihnya itu pada waktu embun gitu kan. Nah itu biarkan sampai sore berarti kan, jadi nggak usah dikasih EF lagi teman-teman. Terus dipantau apakah dia itu mau makan purnya. Nah biasanya kalau EF-nya sedikit ya, dia itu akan makan pur teman-teman ya gitu. Ini yang saya lakukan pada murai batu saya ya, ketika pas awal menggunakan pur super pit ya udah seperti itu. Saya ngasihnya pagi-pagi waktu embun, jadi jeda sampai sore itu dia kalau nggak makan, mau nggak mau ya dia makan pur gitu ya, gitu teman-teman. Nah terus bagaimana lagi kalau selama jeda dari embun itu sampai sore itu nggak makan cuman sedikit, nah gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan pur super pit, kalau awal-awal dia biasanya akan rakus, jadi makannya banyak, makan purnya banyak, 1 sendok bisa 2 hari habis gitu ya teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi pertama yaitu tadi dikasihnya waktu embun, habis itu nggak usah dikasih jangkrik lagi atau EF lain lagi, ketemu jangkriknya lagi sore gitu ya. Terus biasanya kalau baru memakai pur super pit itu dia makannya rakus. Nah ini, tapi kalau sudah sebulan lebih atau 2 bulan pemakaian pur super pit, justru dia makan purnya itu hanya sedikit teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran ya, kalau misalnya 1 sendok makan pur super pit habisnya kadang 3 hari atau 4 hari, jangan heran, itu nggak masalah teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena nutrisi yang
diserap oleh tubuh murai batu tersebut sudah tercukupi gitu. Jadi dia nggak perlu banyak-banyak makan purnya gitu ya. Jadi hanya sedikit saja sudah tercukupi. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau awal-awal pemberian biasanya sangat rakus, sangat banyak, bahkan 1 sendok kurang gitu ya. Bisa sehari itu habis. Biasanya sih 2 hari ya. Tapi pernah juga saya punya murai batu sehari sesendok tuh habis. Itu teman-teman. Karena kan apa? Karena EF-nya hanya 5 gitu kan. Hanya 5 terus posisi ngasihnya waktu embun. Berarti kan jeda waktu itu kan lama. Jadi dia lapar, dia makan pur super feed-nya. Itu caranya ya, teman-teman. Jadi saya ulang lagi, dikasihnya waktu embun, dikasihnya lagi waktu sore. Ya, sore. Jadi teman-teman harus mempelajari mandinya ya. Mandi sudah saya bahas ya. Intinya seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman untuk supaya lahap ya, lahap lagi ya seperti itu caranya. Tapi kalau sudah kondisi biasanya dia tidak begitu lahap seperti awal-awal pemberian pur super feed. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah bingung, nggak usah takut gitu ya. Ini kalau dia nggak makan pur terus bagaimana itu kan, sama teman-teman terus nanti EF-nya dinaikkan, nggak usah teman-teman ya. Seperti biasanya aja rawatannya ya, kecuali untuk lomba lah itu beda ya, bisa dinaikkan atau dikasih tambahan EF apa kan gitu ya. Itu kalau untuk lomba beda dengan harian. Kalau harian standar aja, biasa aja gitu ya teman-teman. Jadi harapkan teman-teman murai batu makan pur super feed-nya hanya sedikit ya, harus dipahami juga itu ya. Jadi pemberian purnya ini sudah berapa lama gitu kan. Kalau sudah lebih dari 1 bulan biasanya seperti itu ya. Kalau di bulan pertama pemberian pur super feed itu biasanya makannya rakus teman-teman ya. Makannya rakus, lahap, intinya seperti itu. Nah, kalau sudah lebih sebulan atau 2 bulan atau lebih ya 3 bulan gitu ya pemberian super feed-nya, nah itu biasanya dia mulai sedikit makan purnya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan heran, jadi lebih irit gitu teman-teman. 1 bungkus bisa 2 bulan gitu ya teman-teman. Itu kenapa murai batu itu ketika makan pur super feed makanya nggak lahap. Nah seperti itu penjelasannya ya. Ini saya menjelaskan hanya sepengalaman saya saja, dan saya mengamati kepada murai batu yang saya pelihara dengan menggunakan pur super feed, dan ini semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sehingga tidak bingung lagi. Gitu ya teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.